Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi nih dengan Kak Futu, tetap dalam channel Calon Guru Masa Depan. Halo adik-adik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas soal teks deskripsi dan teks cerita fantasi nomor 1 sampai nomor 10. Sekarang kita akan membahas soal selanjutnya, yaitu mulai dari nomor 11 hingga nomor 20. Perhatikan baik-baik ya. Oke, untuk soal nomor 11, kita kembali lagi pada teks cerita fantasi yang berjudul Rumah Ajaib. Pertanyaannya adalah, siapa tokoh dan di mana latar tempat dalam cuplikan tersebut? Kita ketahui terlebih dahulu apa itu tokoh dan apa itu latar. Tokoh adalah pelaku atau pemeran dalam sebuah cerita, bisa berupa manusia, hewan, atau subjek yang lainnya. Sedangkan latar dibagi menjadi 3, ada latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Kalau waktu berarti menanyakan kapan kejadian tersebut bisa terjadi. Jika tempat, maka yang ditanyakan adalah lokasi kejadian. Dan jika latar suasana, maka berisi keadaan sekitar kejadian. Dalam teks cerita fantasi berjudul Rumah Ajaib, siapakah tokoh dan di mana tempatnya? A. Peri kupu-kupu. B. Dia di bumi. C. Perigi peri kupu-kupu. D. Perigi di ruang hampa. Ya, jawabannya adalah D. Tokohnya perigi, latar tempatnya di ruang hampa. Lanjut pada soal nomor 12. Judul cerita yang bisa digunakan untuk teks cerita fantasi adalah A. Kucingku terbang ke angkasa. B. Langkah membuat es krim. C. Banjir di Jakarta. D. Asal-usul Danau Toba. Jawabannya adalah A. Kucingku terbang ke angkasa, karena berisi hayalan semata, sehingga dinamakan teks cerita fantasi. Untuk yang B, langkah membuat es krim, adalah judul untuk teks prosedur, karena di dalamnya berisi langkah-langkah membuat sesuatu. Sedangkan yang C adalah banjir di Jakarta, termasuk teks eksplanasi, karena berisi fenomena alam yaitu berupa banjir. Dan D, asal-usul Danau Toba, termasuk dalam legenda, karena menunjukkan asal-usul sebuah tempat. Kita lanjut pada pertanyaan nomor 13 ya. Bella dikejar kambing dari kebun hingga rumah. Kalimat tersebut masuk dalam jenis kalimat A. Pasif. B. Pasif intransitif. C. Aktif. D. Aktif transitif. Jawabannya adalah A. Pasif. Perlu kalian ketahui bahwa kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan, sedangkan kalimat aktif subjek sebagai pelaku dari sebuah pekerjaan. Untuk transitif dan intransitif, transitif sendiri adalah
bentuk kata kerja yang membutuhkan objek dan bisa berubah bentuk. Misalnya, dari aktif menjadi pasif atau sebaliknya. Sedangkan intransitif adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek dan tidak bisa berubah bentuk. Saya beri contoh ya. Untuk kalimat aktif, Fatan menendang bola. Fatan menendang bola bisa dirubah menjadi bola ditendang Fatan, sehingga kalimat tersebut adalah kalimat aktif transitif. Dan jika kalimat aktif intransitif berupa Amir sedang mandi. Amir sedang mandi tidak bisa dibalik, sedang mandi Amir. Maka kalimat tersebut dinamakan kalimat intransitif. Sekarang kita masuk pada soal nomor 14. Perhatikan kedua teks berikut. Teks 1. Nawawi adalah seorang dokter. Dia tinggal di sebuah desa terpencil. Seumur hidup, dia mengabdikan dirinya untuk menjadi dokter di desanya tanpa mengharapkan imbalan apapun. Teks 2. Selang beberapa hari, Ana tidak terima karena sudah dipukul Devi di kelas. Akhirnya, Ana memberanikan diri untuk membalas kelakuan Devi. Namun, sayangnya Devi sudah lebih dulu minta maaf, sehingga Ana tidak jadi balas dendam. Pertanyaannya adalah, perbedaan pola pengembangan kedua teks tersebut adalah A. Teks 1 berisi kata sandang, sedangkan teks 2 berisi kata rujukan. B. Teks 1 berisi kata rujukan dan teks 2 berisi kalimat tidak langsung. C. Teks 1 berisi kalimat langsung dan teks 2 berisi kata sandang. Dan yang D. Teks 1 berisi kata rujukan, teks 2 berisi kata sandang. Saya jelaskan satu persatu ya. Untuk kata sandang itu bisa berupa sang atau si. Contoh, sang raja atau si kambing betina. Untuk kata rujukan adalah dia. Misalnya merujuk pada seseorang. Untuk kalimat langsung, hasil kutipan dari seseorang persis seperti yang dia katakan. Kalimat ini ditandai dengan tanda petik 2. Sedangkan kalimat tidak langsung adalah mengutarakan kembali isi perkataan seseorang tanpa mengurangi perkataan seseorang tersebut. Nah, jawabannya adalah B. Kata rujukan. Dalam teks 1 terdapat dia yang merujuk pada Nawawi. Sedangkan teks 2 berisi kalimat tidak langsung, karena di situ mengutarakan kembali isi perkataan seseorang tanpa mengulangi perkataan yang diucapkannya sebelumnya. Lanjut pada nomor 15. Pertanyaannya adalah, kata dia dalam teks 1 merujuk pada A. Dokter, B. Adalah, C. Orang, D. Nawawi. Yap, jawabannya adalah D. Nawawi. Soal nomor 16. Pesan moral dalam penggalan teks 2 di atas adalah A. Ganggulah temanmu di kelas. B. Minta maaflah setelah melakukan kesalahan.
C. Jangan maafkan temanmu yang nakal. D. Berbuat baiklah sesama teman. Ya, jawabannya adalah B. Minta maaflah setelah melakukan kesalahan. Perlu kalian ketahui bahwa pesan moral adalah amanat yang disampaikan penulis kepada pembacanya. Untuk soal nomor 17, perhatikan kedua teks berikut. Teks 1. Desa Sidokumpul memiliki 2 dusun, 2 RW, dan 5 RT. Desa ini tidak begitu besar, tetapi memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak. Sedangkan teks 2, Perigi hidup di sebuah rumah yang ada ruang hampa. Di sana tidak ada gravitasi dan oksigen. Perigi adalah makhluk yang mengatur berputarnya bumi melalui komputer canggihnya. Suatu ketika, ia tiba-tiba ingin tinggal di bumi. Setelah seminggu ia tinggal di bumi, ia tidak mau kembali ke ruang hampa karena ia telah jatuh cinta dengan seorang peri kupu-kupu. Akhirnya mereka bahagia tinggal di bumi selamanya. Pertanyaannya adalah, unsur kebahasaan kedua teks tersebut adalah A. Teks 1 berisi imajinasi dan teks 2 berisi hayalan. B. Teks 1 menjelaskan objek dan teks 2 ada keajaiban. C. Teks 1 terperinci sedangkan teks 2 tidak terperinci. Untuk D, teks 1 berisi bahasa formal dan teks 2 berisi bahasa non-formal. Yap, jawabannya adalah B. Teks 1 menjelaskan objek dan teks 2 ada keajaiban. Karena dalam teks 1 termasuk dalam teks deskripsi. Sedangkan pada teks yang kedua adalah teks cerita fantasi. Kita lanjut pada soal nomor 18. Pertanyaannya adalah, berikut adalah ciri bahasa teks cerita fantasi, kecuali A. Ide cerita terbuka. B. Pembaca seolah-olah dapat melihat sendiri objek dalam cerita. C. Terdapat keanehan, misterius, dan keajaiban. D. Tokohnya unik. Ya, jawabannya adalah B. Pembaca seolah-olah dapat melihat sendiri objek dalam cerita. Untuk poin A, C, dan D adalah ciri bahasa dari teks cerita fantasi. Sedangkan B adalah ciri bahasa dari teks deskripsi. Oke, kita lanjut pada soal nomor 19. Perhatikan teks berikut ya. Ketika sang alien pergi meninggalkan bumi, Damar menangis. Ia tidak mau berpisah dari sahabatnya tersebut. Akhirnya, Damar memutuskan untuk ikut alien dan tinggal di planet lain untuk selamanya. Pertanyaannya adalah, struktur dari penggalan cerita fantasi tersebut adalah A. Orientasi. B. Konflik. C. Ending. D. Reorientasi. Jawabannya adalah D. Reorientasi. Perlu kalian ketahui, orientasi berisi pengenalan, konflik berisi permasalahan, ending adalah akhir cerita. Tetapi ending di sini bukan bagian dari teks cerita fantasi. Dan D, reorientasi adalah penyelesaian akhir masalah atau bagian akhir dari sebuah cerita. Lanjut pada soal yang terakhir. Pertanyaannya adalah,
Berikut adalah unsur kebahasaan yang ada dalam penggalan teks cerita fantasi di atas, kecuali A. Berisi hayalan, B. Terdapat keanehan dan misterius, C. Tokohnya unik, D. Berisi cerita kehidupan nyata. Ya, jawabannya adalah D. Berisi cerita kehidupan nyata. Untuk poin A, B, dan C adalah unsur kebahasaan teks cerita fantasi. Sedangkan D adalah unsur kebahasaan dari teks deskripsi. Semoga adik-adik di rumah paham ya dengan materi yang Kak Futu jelaskan tadi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.